anak-anak yang Ibu kasihi di dalam nama Yesus Kristus, berjumpa dengan Ibu NSB dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen Protestan. Kali ini Ibu akan mempelajari sebuah materi pembelajaran untuk kamu, dan kamu diharapkan dapat menyimak dan memaknainya dalam hidupmu. Baiklah anak-anak yang Ibu kasihi di dalam nama Yesus Kristus, hari ini materi pembelajaran kita adalah bersyukur dalam situasi sulit. Adapun natsnya yaitu Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, pembelajaran kita ini memiliki tujuan, yaitu agar kamu dapat menjelaskan apa sih arti dari bersyukur. Kemudian, kamu dapat menjelaskan pengertian bersyukur dalam situasi sulit. Menjelaskan mengapa perlu bersyukur dalam situasi sulit, dan menyebutkan cara bersyukur dalam situasi sulit. Sehingga dengan begitu, kamu akan dapat melakukannya dan menerapkannya di dalam hidupmu. Nah, baiklah kita masuk dulu kepada arti dari bersyukur. Bersyukur itu bukan sekedar kita berterima kasih kepada Tuhan atau menerima kenyataan hidup saja. Tapi bersyukur adalah mampu menanggapi kehadiran Allah dengan sikap positif, di mana kita selalu merasa bahagia atas kehidupan yang Allah beri. Orang yang bersyukur tidak hanya sekedar pasrah menerima keadaan hidup, tapi ia juga mampu mengubah kehidupannya untuk jauh lebih baik. Orang bersyukur tidak hanya berterima kasih kepada Tuhan lewat bibir saja, tetapi juga lewat perbuatan, yaitu perbuatan yang menyenangkan hati Allah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pengertian bersyukur dalam situasi sulit. Bersyukur dalam situasi sulit adalah suatu sikap yang tetap tenang dalam menghadapi hal-hal sulit, yang tetap berterima kasih kepada Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan baik meskipun hidup kita dalam situasi sulit. Walaupun kita kesulitan, kita masih mau berbagi. Nah, tadi kita sudah baca Tesalonika 5 ayat 18. Nats itu sebenarnya mengajarkan kita agar kita selalu bersyukur dalam segala hal, termasuk walaupun kita sedang kesulitan atau dalam kesusahan hidup. Nah, anak-anak Ibu, hari ini ada hal yang perlu sekali kita tahu, yaitu apa sih alasan dari bersyukur? Nah, adapun alasan mengapa kita harus bersyukur ialah karena rasa bersyukur membuat kita jauh lebih kuat menghadapi pencobaan hidup yang sulit. Rasa bersyukur membuat kita memiliki pengharapan dalam hidup bahwa setelah melewati kesulitan, kita akan menuai kemudahan hidup dalam kebahagiaan. Rasa bersyukur membuat kita bersandar kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberi perlindungan dan pertolongan terhadap kita. Rasa syukur membuat kita percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari kesengsaraan dan kesulitan hidup. Rasa syukur membuat kita lebih tenang dalam menghadapi kesulitan hidup. Nah, setelah kita tahu apa alasan kita perlu bersyukur dalam situasi sulit, kita juga perlu tahu bagaimana cara bersyukur dalam situasi sulit. Adapun cara bersyukur dalam situasi sulit ialah fokuskan pikiran kita kepada kasih Tuhan. Dalam hal berfokus kepada Tuhan, tetaplah berdoa. Seperti yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Selain berdoa, kita juga harus membaca firman dan merenungkan firman itu. Sehingga ketika kita berfokus kepada Tuhan, maka kita akan jauh lebih tenang. Cara yang kemudian yaitu, jangan mengeluh. Tetaplah kuat dan optimis. Semua akan baik-baik saja. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil ketika kita dalam kesulitan. Ia mengizinkan kita mengalami kesulitan agar kita semakin merasakan kasih dan perlindungannya. Cara selanjutnya yaitu, lakukan hal-hal yang baik. Meskipun dalam kesulitan, tetaplah berbuat baik dan menjadi berkat. Karena saat kita mengalami kesulitan, jika tidak bersyukur, kita pasti merasa hidup tidak berguna dan cenderung menjadi patah semangat.
Tapi saat kita tetap melakukan hal-hal baik, pasti rasa semangat itu muncul. Kita merasa hidup lebih berguna, dan bahkan saat kita memberikan sikap baik kepada sekeliling kita, Tuhan akan menunjukkan jalan untuk menyelesaikan masalah kehidupan yang kita hadapi. Cara selanjutnya adalah, buatlah catatan harian yang isinya tentang keajaiban yang kamu alami. Kamu bisa membuatnya menjadi buku harian yang mengingatkan kamu kelak tentang proses hidup yang Tuhan beri. Dengan begitu, saat kamu menghadapi masalah serupa, kamu membaca buku catatan harianmu. Kamu bisa menemukan solusi atau mengembangkan solusi itu untuk menyelesaikan masalahmu. Yakinlah, hidup akan semakin baik dan bahagia bila kamu bersandar dan bersyukur kepada Tuhan. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita ialah kita diajarkan untuk bersyukur meski dalam kesulitan. Misalnya, sekarang kan kita sedang kesulitan di masa corona ini. Tapi meskipun kita kesulitan di masa corona ini, kita tetap dituntut untuk bersyukur. Karena lewat corona, kita dapat mengerti bahwa berharganya waktu berkumpul dengan keluarga, teman sekolah, guru-guru, teman di lingkungan sekitar, dan teman gereja. Kita diajarkan untuk tetap menjadi berkat sekalipun kita dihadapkan dengan kesengsaraan. Karena hal itu yang akan membuat kita berbeda dengan orang lain. Kita diajarkan agar kita tahu manfaat bersyukur saat dalam situasi sulit. Kita diajarkan cara bersyukur dalam situasi sulit. Sehingga kita tumbuh menjadi anak-anak Allah yang penuh rahmat dan berhikmat. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat menyimaknya dan menerapkan dalam kehidupan kamu. Terima kasih dan salam sejahtera.